Lalu kepikiran sama kita zaman sekarang, apanya sih enak ngerokok itu? Hanya sekedar lifestyle, gaya hidup, hanya demi pergaulan dan segala macamnya, lalu ngerokok. Nggak sedikit tuh wanita-wanita juga yang ikut ngerokok, bangga, itu nggak normal, nggak normal. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini salah satu contoh. Saya katakan ini adalah anarkis setan, dan setan itu suka dengan asap-asap. Makanya salah satu pemanggil setan adalah dengan menghadirkan asap. Bu, Pak, mungkin Bapak Ibu pernah nonton YouTube ceramah saya tentang masalah bagaimana melakukan ruqyah mandiri. Di Mekah, 3 tahun yang lalu, seorang pemuda Mesir, tinggi, ganteng, cakep abis. Usianya kurang lebih 28 masuk 29 tahun. Dia melihat saya rajin meruqyah seorang bapak tua yang sudah berusia 93 tahun. Jadi ketika orang pada tiduran qailulah, tiduran siang, bapak tua ini saya ruqyah kakinya. Karena kakinya udah nggak mampu jalan. Waalaikumsalam. Saya ruqyah tiap hari. Pengakuan si bapak, bahkan dia pernah pergi berwudu, dia tinggalkan tongkatnya, dia udah bisa jalan. Subhanallah, keajaiban Al-Quran. Laki-laki ini perhatikan saya. Perhatikan saya. Lalu di hari ke-25 atau hari 26, dia menghampiri saya. Dia panggil, ya Sayyidi, anta tarqi? Inta tarqi? Naam. Lalu dia ceritakan masalahnya. Apa masalahnya? Saya pergi dari Mesir kemari untuk cari duit. Saya mau menikah. Mahar di Mesir mahal katanya. Nggak usah pun dia jelasin, saya tahu kok mahar di Mesir itu mahal. Lalu, tapi sayang, sampai di sini semua uang saya habis terus. Kenapa saya bilang? Habis merokok. Mulut saya tidak pernah berhenti merokok. Saya udah tahu ini rokok makhluk celaka, benda celaka. Tetapi saya tidak mampu melepaskan diri dari rokok ini. Awas Pak. Simak ini baik-baik Ibu. Saya tidak mampu melepaskan diri. Kecanduan nggak namanya tuh? Saya tidak mampu melepaskan diri dari rokok ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan kepadanya, jujurkah pernyataanmu ini bahwa memang dari hatimu kamu benci rokok? Iya. Betulkah engkau ingin meninggalkan rokok? Mau. Apapun caranya, bagaimanapun pokoknya saya mau, tapi untuk meninggalkan langsung saya tidak kuasa katanya. Oke, kalau begitu sini, ngadap ke arah Ka'bah saya bilang. Jadi kami posisinya ini kan kalau ibu-ibu lihat nonton TV live Masjidil Haram, posisi imam sholat dulu. Posisi di situ. Nah, kami posisinya dekat daerah itu di belakangnya. Ente ngadap ke arah Ka'bah saya bilang. Jarak kami hanya paling-paling 75 meter dari Ka'bah. Lalu saya pegang dadanya dengan tangan kanan. Saya pegang kepalanya dengan kiri. Saya duduk di atas kursi seperti ini. Dia di bawah. Saya pegang. Ini kepalanya. Telinganya pas mulut saya ke telinga kanannya. Saya bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan niat meruqyahnya. Saya bacakan ke telinganya. Tentu saja karena orang semua pada tidur, saya membacanya dengan pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah baca, saya gedor dadanya, Pak. Ya adu Allah, ukhruj. Ini kata saya. Ya adu Allah, ukhruj. Apa artinya, Bu? Hai musuh Allah, keluarlah. Ini sunnah Rasul loh. Sunnah Rasul. Digedornya dada orang, lalu apa kata Rasul? Ukhruj ya adu Allah. Jeder, jeder. Ukhruj ya adu Allah. Disuruh keluar oleh Rasulullah. Saya tiru, Pak, tapi dengan pelan. Hanya begitu saja. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj. Enggak jauh gitu ya, Bang. Cari masalah namanya itu. Ya, digedor saja seperti itu. Saya bacakan ayat kursi, saya bacakan beberapa ayat Allah. Mungkin hanya 25 menit saja. Selesai. Sesekali dia batuk-batuk ringan.
Hah? Saya nggak tahu itu batuk karena digedor dadanya oleh saya, atau memang biasanya salah satu indikasi keluarnya jin dan setan adalah orang ini batuk-batuk atau muntah. Salah satu indikasinya. Ya, kalau batuknya udah dahsyat, wah, berarti proses setannya berusaha untuk keluar. Oke? Tapi laki-laki ini batuk-batuk ringan saja. Oke. Selesai, dia pun bilang, gimana yang kamu rasakan? Lebih enak dada saya katanya. Oke, bagus. Bu, waktu berbuka, dia nggak nampak. Dia nggak nampak. Orang kalau udah keluar lepas asar, sulit nak masuk. Biasanya udah ditutup pintu-pintu oleh polisi-polisi Masjidil Haram. Berarti dia tertahan di luar. Nah, waktu tarawih juga nggak nampak. Selepas tarawih, jam 11:30, dia baru masuk. Dipeluknya saya kuat-kuat. Dipeluknya saya kuat-kuat oleh pemuda ini. Apa katanya? Tadi manggil apa ke saya? Enggak, manggil Said, ya Saidi. Sekarang manggil ya Syekh. Wah, dipeluknya saya kuat-kuat. Jazakallah khair, jazakallah khair. Eli hasal, saya bilang kan, ini bahasa lahjah Mesir ya. Eli hasal. Alhamdulillah, hasal fi khair, alhamdulillah. Apa saya bilang? Nggak sabar juga saya nunggu. Gini katanya, saya kan tadi di luar berbuka. Waktu berbuka, nggak kepikir sedikit pun oleh saya rokok. Nggak kepikir. Loh, dia pencandu berat loh rokok. Semua gajinya habis untuk rokok. Ya. Nggak kepikir rokok sedikit pun. Terus, saya makan dengan lahap, dengan senangnya. Teman saya selepas sholat maghrib, ngerokok di samping saya menghirup asap rokok itu dengan sangat jijik. Dengan sangat benci. Masya Allah. Saya pun saat itu bilang, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Bu, seterusnya, dia berkata, saya disodorkan oleh teman rokok. Saya nggak mau, katanya. Saya katakan, syaitanuka qad farra mink. Syaitan engkau telah lari dari engkau. Saya sarankan kepadanya, pilih teman-teman berikutnya yang tidak merokok. Pilihlah teman-teman yang soleh dan taat. Ya, selama engkau duduk dengan mereka, setan lama itu bisa kembali. Ya, setan itu akan cari jalan terus gimana kembali. Kenapa? Udah keenakan di kita. Ibaratnya dia dapat rumah gratis. Ketika dia sudah dapat rumah gratis, dia betah di situ dan dia nyaman di situ. Dia berpikir bagaimana caranya kembali. Nah, kalau kita tidak berniat memeranginya, dia akan terus kembali.